Halo coy penonton yang cantik dan ganteng dan semoga enggak gendeng. Di episode kali ini aku mau membahas alur cerita dari film horor Indonesia berjudul Petaka Gunung Gede. Seperti apa ceritanya? Jangan kangkung diwadahi gelas, yuk langsung dibahas. Film diawali dengan adegan Maya dan Ita. Mereka adalah dua sahabat kental yang udah bestie banget, kompak banget, dan akrab banget. Sampai pada suatu ketika di rumah Ita, mereka berdua ingin menghabiskan liburan sekolah mereka dengan sesuatu yang beda. Semua tempat viral sudah mereka datangi. Ita dan Maya pun bingung, kira-kira mau kemana lagi ya? Di rumah Ita ini juga Maya melihat sebuah penampakan yang sangat mengerikan, penampakan setan. Maya pun segera pamit pergi. Tapi sebelum pergi, ibunya Ita, Bu Nur, ngasih oleh-oleh soto Madura. Malam harinya Maya sibuk di dapur bikin minuman untuk teman-teman abangnya yang lagi datang di rumah. Kakak kandung Maya dengan teman-temannya lagi ngobrolin agenda mendaki ke Gunung Gede. Mereka membahas kira-kira enaknya lewat jalur mana ya? Maya mendengar pembicaraan itu, ia pun langsung pengen ikutan gabung. Ia pengen naik gunung juga. Awalnya Indra menolak, tapi Maya ngotot. Maya pun janji selama di gunung nanti ia nggak akan bikin repot. Akhirnya Indra dan kawan-kawannya pun luluh. Indra dan kawan-kawannya juga tahu kalau Maya ini bisa melihat barang-barang gaib. Mereka pun segera mewanti-wanti selama di gunung nanti kalau Maya melihat ini itu nggak usah cerita, diam aja. Maya pun mengajak Ita untuk ikut serta. Tapi sebelumnya mereka izin dulu ke ibu Ita, yaitu Bu Nur. Bu Nur pun memberikan izin walaupun Bu Nur masih takut Ita nanti akan kenapa-napa di gunung. Kemudian Bu Nur juga menyuruh Ita untuk izin ke ayahnya. Awalnya ayahnya menolak coy, tapi karena melihat muka memelas anak kesayangannya, ayahnya pun ya luluh toh ya. Ita dan Maya seneng banget. Akhirnya mereka berdua akan naik gunung juga. Singkat cerita, hari H pun tiba. Maya dan Indra pamitan kepada orang tua dan neneknya. Maya dan Indra mampir dulu ke rumah Ita untuk menjemput Ita. Malam harinya mereka bertujuh sudah di dalam mobil angkutan umum menuju base camp Gunung Gede. Di dalam perjalanan, Maya melihat hantu tanpa kaki di pinggir jalan. Maya yo diam saja coy, ia kan sudah janji kalau melihat barang aneh-aneh ia nggak akan cerita. Tak lama kemudian rombongan Maya sampai di base camp. Si Ita malah memegangi perutnya sambil merintih kesakitan. Mereka nginep di base camp Teh Lilis. Karena sudah malam mereka ya langsung tidur coy. Sudah ngantuk, sudah capek. Lewat tengah malam tiba-tiba Ita membangunkan Maya, minta diantar ke toilet. Si Ita ini ternyata menstruasi coy. Maya pun panik toh ya, ia pun berencana untuk pulang saja besok pagi. Naik gunung kalau lagi mens itu nggak baik. Tapi Itanya malah menolak. Ia merasa baik-baik saja kok dan ia begitu semangat untuk mendaki gunung. Ita pun segera ke toilet untuk memasang pembalut. Ita ke toilet sendirian, tidak jadi ditemani Maya. Celana kotor dimasukkan dulu ke kresek hitam. Tapi tiba-tiba malah ada setan yang ganggu Ita. Ita yo teriak kenceng toh yo. Maya dan kawan-kawannya langsung menghampiri toilet. Teh Lilis pun juga ikutan ke toilet. Mukanya Ita pucat banget dan ketakutan. Ita pun segera dibawa masuk ke dalam base camp. Teh Lilis tak lupa membuatkan segelas teh hangat. Dan Teh Lilis pun cerita, Ita diganggu sama penunggu yang ada di tempatnya. Dulu setan itu memang sering mengganggu pendaki yang nginep di sini. Tapi setelah dilakukan ritual pembersihan, setan itu hilang. Raib pergi. Lah dalah bujuk buneng. Lah kok sekarang malah muncul lagi.
Teh Lilis ya nggak habis pikir toh coy, kenapa ya setannya datang lagi? Setelah itu Ali menyarankan agar besok Maya dan Ita pulang saja, biar nanti selama pendakian tidak mengalami kejadian yang lebih aneh lagi. Tapi si Ita menolak coy, ia tetap kekeh pengen naik ke puncak Gunung Gede. Harus pokoknya, titik, nggak pakai koma. Keesokan paginya wajah Ita seger banget, ceria banget, sehat banget, dan penuh semangat banget. Ia udah gak sabar pengen segera mendaki. Teman-teman lain melihat kondisi Ita ya heran toh coy, lawang semalam pucat banget lah kok paginya jadi seger banget kayak begini. Singkat cerita pendakian pun dimulai. Sesampainya di pos registrasi Maya langsung mengalami hal aneh. Ia melihat seorang nenek-nenek. Ia pun bertanya kepada yang lain apakah mereka melihat sosok nenek-nenek itu juga. Mereka pun menjawab iya. Maya lega. Itu berarti dia bukan setan coy. Tak lama kemudian sampailah di Telaga Biru. Mereka istirahat, makan cemilan, minum, dan ngobrol-ngobrol ringan. Si Ita tiba-tiba aja ngeluyur menuju pinggir telaga. Ia mengeluarkan sebuah kresek hitam dan langsung plung membuang kresek itu ke telaga. Waduh, si Ita ini bener-bener nyari penyakit ya coy. Tak lama berselang ya kesurupan toh coy si Ita ini. Dia teriak-teriak pakai bahasa Sunda, menyuruh rombongan mereka segera turun dari gunung. Kalau mereka terus jalan, nanti Ratu Telaga bisa marah-marah. Yang merasuki Ita itu adalah nenek-nenek tua. Pada akhirnya malah mencekek Maya. Suasana ya jadi berubah tegang dan horor toh. Anak-anak lain pun segera melepas cengkraman tangan Ita dari leher Maya. Bersamaan dengan itu Maya malah melihat sosok wanita baju putih rambut panjang keluar dari telaga. Itu adalah Ratu Telaganya coy. Ita jatuh pingsan tepat setelah kerasukan. Begitu ia sadar, Maya pun menceritakan semua yang terjadi. Tapi jawabannya Ita malah bikin kaget semuanya. Iya loh, cuma duduk bentar. Kalian gak usah aneh-aneh deh. Aku kerasukan dari mana sih? Setelah itu Ita malah langsung bablas jalan melanjutkan pendakian. Yang lain mau tak mau ya langsung nyusul toh, walau masih terheran-heran. Sampailah di jembatan Rawa Gayonggong, Maya dan Ucup mengalami hal mistis lagi. Mereka mendengar suara ketawa perempuan, kayak ketawanya kuntilanak gitu loh coy, tapi yang versi minimalis. Mereka mencoba bodoh amat dan melanjutkan jalan. Tapi tak lama kemudian malah ketemu sama kakek-kakek tua yang pakai capil dan bawa teken kayu. Itu juga setan sih kayaknya. Mereka pun tetap mencoba bodoh amat. Tapi adegan berikutnya ketujuh orang ini malah diserang suara dengung yang bikin pengeng kuping. Kuping mereka pun kesakitan dan bahkan tubuh mereka sampai jatuh ke tanah. Begitu kakek-kakek setan itu hilang, serangan dengungan itu juga hilang. Mereka pun ya lanjut jalan. Oh tapi lagi namanya film horor pasti penuh dengan adegan mengerikan dong coy. Baru beberapa langkah berjalan perut Ita kram, sakit, Ita kerasukan lagi, Ita ketawa cekikian lagi dan ngomong bahasa Sunda. Mereka harus segera pergi, tempat ini sudah mereka kotori, mereka harus pergi. Bersamaan dengan hal itu, Maya melihat sosok nenek-nenek bungkuk yang merasuki Ita. Maya langsung menghampiri Ita dan menampar-nampar pipinya. Begitu Ita sadar, Maya membujuk Ita untuk turun aja dan pulang ke Jakarta. Si Ita malah marah-marah. Matanya Ita pun merah. Ia pun juga masih kerasukan. Dan Ita pun ngomong kalau kalian mau pulang, pulang aja. Gue bisa ke puncak sendiri, gue tahu jalannya karena ini tempat gue. Melihat kondisi Ita yang kayak gitu, Maya dan kawan-kawan cuman bisa bengong dan bingung. Ita langsung mengambil tasnya dan berjalan cepat meninggalkan teman-temannya. Maya ya langsung lari ngejar toh coy, tapi langkah kaki Ita jadi cepet banget.
Lagi panik-paniknya kayak gitu, Indra sama Akri malah adu mulut. Biasalah coy, demi kepentingan dramatisasi film. Suasana makin runyam, Maya langsung menyela. Maya pun berteriak meminta maaf dan meminta bantuan mereka untuk menolong Ita. Hantu nenek bungkok malah muncul lagi. Maya panik dan langsung teriak, nyuruh teman-temannya lari pergi dari titik lokasi ini. Mereka lari tunggang langgang kayak bebencongan lagi diobrak sama Satpol PP. Singkat cerita, Maya menemukan Ita yang duduk sendirian di bebatuan. Maya pun masih gigih membujuk Ita untuk turun dan pulang. Tapi Ita juga masih kekeh untuk tetap lanjut ke puncak Gunung Gede. Mereka pun terus jalan, melewati spot air panas, melewati hutan-hutan, melipir bibir kawah, dan akhirnya sampailah di puncak Gunung Gede. Malamnya mereka langsung camping di Surya Kencana. Di tempat camping, Akri menggerutu dan sedikit kecewa. Mereka udah kesorean dan gak bisa lama-lama di puncak karena Ita menjadi penghambat perjalanan. Ita pun segera minta maaf. Ia sadar ia telah merepotkan. Tak lama kemudian si Ita kerasukan lagi. Maya ya langsung panik toh coy. Si Akri malah terlihat kesel. Duh, dasar. Ita ini bikin repot aja bisanya. Ita langsung dimasukkan ke tenda dan matanya melilik-melilik. Ali segera menghampiri kelompok pendaki lain untuk meminta bantuan. Yang dihampiri ternyata adalah pendaki senior. Mereka bukannya memberikan bantuan, malah menertawakan cerita Ali. Mereka berkata, perempuan memang begitu suka mencari perhatian, biarin aja, ntar juga sembuh sendiri. Ali gak terima dong, lagi genteng-gentengnya kayak gini malah diketawain. Mereka hampir saja ribut. Tapi untung aja muncul seorang lelaki melerai. Laki-laki itu pakai kaos dan celana pendek, tidak jaketan. Padahal Surya Kencana tuh dingin banget loh coy. Laki-laki itu langsung menuju tenda, kemudian menyuruh cowok-cowok untuk azan di kuping Ita. Ita ya makin kerasukan dong, tenda pun terguncang-guncang. Suasana benar-benar horor dan mistis. Singkat cerita, Ita pun sembuh dan malah minta pulang. Di Surya Kencana, Maya mimpi lagi didatangi penguasa Telaga Biru. Saat dia bangun, Ita tidak ada di tenda. Ia segera keluar mencarinya dan akhirnya ketemu. Ita duduk meratap di balik semak-semak. Tak lama kemudian si Ita kerasukan lagi. Maya ya nggak ambil pusing toh coy. Ia segera menghampiri Ita dan menampar-nampar wajahnya dan memaksa demit yang ada di tubuh Ita untuk segera keluar. Begitu Ita sadar, langsung ia tarik tangannya dan berlari kembali ke tenda. Pagi pun datang lagi, pemandangan Surya Kencana di pagi hari benar-benar indah. Maya dan kawan-kawan pun turun gunung. Mereka berjalan beriringan dengan muka yang sudah sangat lelah. Di tengah-tengah perjalanan, Maya berkata sepertinya ada yang ketinggalan deh di atas sana. Tapi teman-teman lain mencoba meyakinkan kalau semuanya aman-aman saja. Tidak ada yang tertinggal satupun. Malam harinya, Maya pun mengantar Ita pulang ke rumah. Bu Nur lega sekali. Walaupun raut mukanya agak-agak gimana gitu, akhirnya anaknya bisa pulang dengan selamat. Tapi yang bikin aneh, Ita jadi agak lain gitu coy. Tatapan matanya kosong. Sementara itu di rumahnya Maya, ibunya Maya melihat Maya dan Indra sedang bersih-bersih di sumur belakang. Ibu Maya pun berpikir dua anaknya pasti pulang lewat pintu belakang. Tapi begitu ibu Maya masuk rumah, tiba-tiba pintu diketok-ketok orang. Pintu pun langsung dibuka dong coy, dan duar. Ibu Maya kaget. Di depannya ada dua anaknya yang baru pulang dari Gunung Gede. Terus yang di belakang itu siapa? Waduh, Maya dan Indra sudah lelah. Mereka nggak mau ngasih penjelasan apa-apa dan langsung masuk kamar untuk istirahat. Di tempat lain tiba-tiba Ita kerasukan. Maya pun langsung datang ke rumah Ita. Saat ini Ita sedang ditangani sama seorang kiai. Ita pun memprotoli kuku tangannya satu persatu. Darah-darah berceceran.
Ibunya Ita histeris. Setelah itu Ita dibawa ke rumah sakit. Bapaknya Ita menyalahkan Maya dan Indra. Malam harinya Ita didatangi setan. Ita benar-benar ketakutan. Setan itu mengganggu Ita saking parahnya, bahkan dari hidung dan telinga Ita keluar darah. Sebelum pulang dari rumah sakit, Maya ngobrol dengan ibu Ita. Ibu Ita pun menceritakan penyebab sakit Ita karena Ita meninggalkan sesuatu di Gunung Gede. Maya pun jadi teringat saat di Telaga Biru, Ita itu sempat membuang sesuatu, yaitu sebuah kresek hitam. Keesokan harinya semua anggota pendakian Gunung Gede menjenguk Ita. Ita meminta maaf karena selama di gunung kemarin bikin repot. Tapi teman-teman itu ya santai aja. Mereka begitu kasihan melihat kondisi Ita. Lagi enak-enaknya ngobrol, tiba-tiba Ita melihat penampakan setan lagi. Ia ketakutan banget. Malam harinya Ita mendatangi rumah Maya, tapi anehnya Ita datang dengan rambut yang terpotong sebagian. Wajah Ita seger banget dan sehat banget. Ita mengembalikan kaos Maya yang dia pakai saat di Gunung Gede kemarin. Setelah itu Ita langsung pamit dengan senyum bahagia. Dini hari, Indra dengan muka yang sangat panik mengajak Maya ke rumah sakit. Ita kritis. Maya yo bingung toh, lawang tadi baik-baik saja kok. Di rumah sakit si Ita sedang sekarat. Maya tidak bisa masuk ke ruangan. Dari pintu kaca ia bisa melihat kondisi Ita yang sangat menyedihkan. Dokter sudah memasang alat kejut pacu jantung untuk mengembalikan kesadaran Ita. Ita bukannya sadar coy, tapi dari mulutnya malah muncrat darah. Dan pada akhirnya Ita pun meninggal. Setelah jasad Ita dimakamkan, Maya nggak bisa tidur tenang. Ia malas makan dan sering murung. Maya masih belum bisa menerima kematian sahabatnya. Maya masuk kamar untuk rebahan. Ia langsung ingat perkataan Bu Nur kalau Ita membuang sesuatu di Gunung Gede. Niatnya mau rebahan, malah tidur kebablasan. Maya pun mimpi. Dalam mimpinya, Maya melihat Pak Irwan menitipkan kresek hitam kepada Ita sebelum mereka ke Gunung Gede. Irwan minta Ita untuk membuang kresek itu jauh-jauh. Dan ternyata sama Ita malah dibuang ke Telaga Biru Gunung Gede. Maya terbangun dari mimpi dan segera berlari ke rumah Ita. Setelah bicara dengan Bu Nur, wanita itu mendesak Irwan untuk mengatakan yang sejujurnya. Tanpa babi bu, ibu Ita juga menerobos ke kamar Irwan. Di dalam kamar Irwan, ibunya Ita melihat ada alat perdukunan yang lengkap dengan bunga sesaji di sana. Ibunya Ita yo kaget toh, ia tak menyangka petaka yang menimpa Ita di Gunung Gede karena ulah suaminya sendiri. Setelah didesak bertubi-tubi, akhirnya ayah Ita cerita. Selama ini bisnis yang ia jalankan sedang seret banget. Pengepul yang baru datang telah mengambil sebagian pelanggannya. Ayah Ita pun akhirnya minta bantuan dukun untuk menghancurkan usaha si pengepul baru. Si pengepul baru nggak terima dan mengirim balasan yang lebih mematikan. Singkat cerita, media santet yang dikirim ke rumah Ita ditemukan sama Pak Irwan. Setelah konsultasi ke dukun langganannya, media santet itu harus dibuang jauh-jauh. Irwan nitip sekaligus pesan ke Ita untuk dibuang ke Gunung Gede. Irwan berpikir demit di dalam media santet yang ada di rumahnya akan pergi dan bergabung dengan kawanan demit di Gunung Gede. Tapi kenyataannya tidak sesuai rencana coy. Ita malah mati setelah turun Gunung Gede dan membuang media santet itu. Ibu Ita kecewa banget sama suaminya. Suaminya lebih mementingkan bisnis daripada nyawa anaknya sendiri. Beberapa tahun kemudian Maya bersama Indra dan teman-temannya ke Gunung Gede lagi. Maya nengok-nengok mencari sosok Ita. Maya kangen banget sama Ita dan akhirnya mereka pun berdua ketemu. Oke coy, cukup demikian alur cerita tentang film Petaka Gunung Gede. Gimana? Seru toh? Kalian udah nonton belum? Kalau belum ya ndang nonton. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi. See you, goodbye.